Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ayu Anissa sebagai pemateri MPM 19110702338 kelas F jurusan PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semester 4 dengan merangkum semua materi statika dengan mata kuliah statika pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Sofia Mas Ayu MA. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini ada pengertian statika. Statika itu adalah cabang ilmu yang mengamati dan atau mengembangkan cara-cara mengolah data angka. Terus statika ini ada deskriptif atau teknik statik yang memberikan informasi hanya mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dan kemudian menarik inferensi yang digeneralisasikan untuk data yang lebih besar atau populasi. Kalau statika inferensial ini statika yang berkaitan dengan analisis data atau sampel untuk kemudian dilakukan penyimpulan atau Terus di sini ada penelitian. Penelitian itu apa sih? Penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Penelitian itu ada 3 loh, rasional, terus artinya itu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris ini cara-cara yang digunakan dalam penelitian teramati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang akan digunakan. Terus ada sistematis. Sistematis ini proses yang digunakan dalam penelitian itu penggunaannya dengan langkah-langkah yang tertentu yang bersifatnya logis. Baiklah, selanjutnya di sini ada macam-macam statika. Statika itu tuh ada 4. Pertama, deskriptif, inferensial, parametrik, dan non-parametrik. Statik deskriptif itu tuh statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Di sini ada statistik inferensial. Itu tuh teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statik ini digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan terus ada statistik parametrik. Itu tuh statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Di sini juga ada statiki non parametrik. Itu tuh dengan bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat data berskala, interval, atau rasio. Cara pengambilan data ini secara random juga berdistribusi normal atau normalitas dan syaratnya memiliki varian homogeni atau homogenitas. Modelnya regresi linear dan linear. Selanjutnya ada distribusi frekuensi. Apa sih distribusi frekuensi ini? Pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuannya itu pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Terus ada kelebihan dan kekurangannya loh.
Kelebihan itu dapat mengetahui gambar secara menyeluruh. Kekurangannya itu tuh adalah dengan rincian atau informasi awal menjadi hilang. Di sini ada interval kelas. Interval kelas itu tuh apa sih? Itu tuh adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Definisi data. Definisi data ini adalah himpunan nilai atau varians dalam informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Objek ini pengamatannya variabel atau bernilai. Terus ada data kualitatifnya juga, diperoleh dari hasil pengamatan. Terus data kuantitatif ini diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Di sini ada jenis-jenis data. Jenis-jenis data ini ada data kualitatif, itu ada jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan lain-lain. Nah, data kuantitatif ini dibagi dua, ada data diskret dan data kontinu. Cara menghitung angkanya, data nominal yaitu data statistik yang cara menyusun didasarkan pada kualifikasi tertentu. Contohnya jumlah mahasiswa matematika 2015 sampai 2016 menurut tingkat dan jenis kelaminnya. Terus ada data original atau urutan, yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan pada urutan atau ranking. Contohnya nilai statistik berdasarkan ranking kelas, ranking juara, dan lain-lain. Terus ada data interval, yaitu data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal yang sedang diteliti. Ukuran pemusatan merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Terus ada ukuran-ukuran tersebut diantaranya nilai rata-rata, nilai yang sering muncul, atau modus yang kita kenal, nilai tengah atau median, kuartil, desil, dan persentil. Rata-rata mean data per kelompok itu digunakan untuk menghitung nilai ukur-ukur pemusatan untuk data dan jumlah yang banyak. Agar lebih cepat, proses penghitungan dibantu dengan membuat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensi. Median itu nilai tengah, yang kita sering kenal itu median ya, nilai tengah. Nilai tengah yang terletak di tengah-tengah deretan kelompok data. Terus deretan ini harus diurutkan terlebih dahulu. Untuk data tunggal, nilai median terdiri dari data yang jumlahnya ganjil atau genap. Menghitung kuartil, desil, persentil itu dengan cara suatu himpunan data membagi himpunan atas 4 bagian yang sama. Nilai ini disebut kuartil dan dinyatakan dengan Q1, Q2, dan Q3. Suatu himpunan data membagi data dengan 10 bagian yang sama disebut desil dan dinyatakan dengan D1, D2, D3, dan seterusnya. Kalau persentil ini suatu himpunan data membagi data atas 100 bagian disebut persentil dan dinyatakan dengan P1, P2, P3, dan seterusnya. Ukuran penyebaran data, pengertiannya itu tuh suatu ukuran yang menyatakan sebesar-besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpanan nilai-nilai data dengan jumlah pusatnya. Sini ada macam-macam ukuran. Pertama, jangkauan atau range. 2, simpanan rata-rata atau data tunggal dan data kelompok. Ketiga, simpanan baku atau yang dikenal dengan standar definisi data tunggal dan data kelompok. Ada 4 yang kuartil dengan data tunggal dan data kelompok. Presentil, data tunggal dan data kelompok. 6, koefisien variasi. 7, angka baku dengan nilai standar atau. Definisi populasi. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Untuk pengambilan sampel itu membutuhkan alur. Populasi pertama, populasi seluruh mahasiswa di kampus. Terus prime sampel, daftar mahasiswa yang registrasi semester akhir. Terus ada sampelnya 20 mahasiswa dari registrasi yang kita ambil.
Terus eksperimennya itu seorang mahasiswa. Ya, apa itu definisi sampel? Sampel itu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya, keterbatasan dana dan tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Eh, Penentuan sampel penelitian ini tidak sembarangan, ada syarat-syaratnya. Pertama, syarat utamanya tuh sampel representatif, terus representatif sampel apabila kecenderungan sampel yang mendekati keadaan identik populasi, terus kerepresentatifan sampel dipengaruhi oleh homogen populasi, terus jumlahnya sampel yang dipilih, terus banyaknya karakteristik subjek, adekuatis teknik pengambilan sampel. Terus ada homogenitas populasi. Terus ada aspek tempat atau geografis, merupakan wilayah atau tempat subjek penelitian bertempat tinggal. Seperti di sini ada teknik sampling atau menentukan ukuran sampel. Terdapat 3 metode praktis, yaitu tabel kredit, nomogram atau Harry-King, atau dengan rumus Solvin. Di sini ada rumus Solvin, yaitu menentukan ukuran sampel minimal N jika diketahui ukuran populasi N pada taraf signifikansi A adalah N. Penentuan besarnya anggota sampel. Pada perhitungan terdapat koma di belakang ke atas sehingga jumlah sampelnya lebih 278, yaitu 280. Hal ini lebih aman daripada kurang dari 278. Gambaran jumlah populasi dan sampel dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini. Silahkan dilihat. Sampel yang diambil dari populasi setara dengan kesalahan 5%. Rata-rata pengambilan sampel itu cuman kesalahannya itu cuman 5%, tidak lebih dan tidak kurang. Ini ada korelasi. Korelasi itu suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen bebas dengan variabel dependen atau tidak bebas. Koefisien determinasi ini koefisien merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketetapan antara nilai dugaan dan data sampel. Koefisien determinasi didefinisikan sebagai berikut: bagian dari keragaman atau variabel tak bebas Y yang dipengaruhi atau dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X. Analisis regresi. Regresi linear ini sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Langkah untuk uji regresi ini terdiri dari 2 macam hipotesis. Uji model keseluruhan ujinya F, menguji apakah model sudah baik. Ada juga uji variabel bebas dengan menguji variabel bebas mana yang terpengaruh. Terus demikian untuk semua variabel. Rumus untuk menduga persamaan regresi bisa dilihat dari contoh dari gambar yang saya buat di sini. Terus ada langkah ketiganya, menghitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini merupakan ukuran beberapa besar variabel. Nah, di sini terakhir ada uji validitas dan uji reliabilitas. Maksudnya yang saya sebelumnya itu, maksudnya di sini misalkan kuesioner adalah sasaran tembak seperti pada gambar. Terus anggap aja ada gambar di atas, anggap bahwa pusat sasaran tembak itu adalah target dari apa yang kita ukur. Jadi jawaban tiap responden yang ditanya menggunakan kuesioner adalah menembak pada sasarannya. Maksudnya seperti itu.
Kemudian, jika pertanyaannya baik dan responden menjawab dengan baik pula, maka kita sudah menebak tepat pada sasaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang memuaskan. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu nafi'il thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Semoga ilmu yang saya dapatkan dan saya bagikan pada Anda semua bermanfaat dan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.